Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan selalu diberi semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas, sebelumnya Ibu akan melihat daftar hadir kalian terlebih dahulu. Aprilia, Hadir. Dwi Fatharani, Hadir, Bu. Hirma Zaniba, Hadir. Raihan. Alhamdulillah, untuk pertemuan pertama untuk hari ini semua siswa hadir semua dan tidak ada yang absen. Lanjut saja. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, nanti Ibu akan membagikan handout mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai etika dan kode etik profesi humas. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca handout dan menggali informasi yang berkaitan dengan profesi humas, peserta didik mampu menjelaskan pengertian etika dan kode etik dengan baik dan sebagai profesi humas. Kemudian, setelah membaca handout untuk materi pembelajaran itu sendiri, yaitu Ibu akan membahas mengenai pengertian pengertian kode etik, kemudian selanjutnya pengertian kode etik profesi humas, kemudian ada fungsi kode etik profesi, kemudian ada tujuan kode etik profesi, kemudian ada kode etik kehumasan Indonesia atau Perhumas, nanti juga akan dibahas, kemudian ada kode etik kehumasan APRI, kemudian ada aspek hukum komunikasi profesi humas, dan yang terakhir ada organisasi profesi humas. Baik, sebelumnya Ibu akan membagikan handout mengenai etika dan kode etik profesi humas yang akan kita bahas untuk hari ini. Ibu minta salah satu siswa untuk membagikan handout ini, dibagikan untuk seluruh siswa yang ada di kelas. Ya, minta tolong satu anak. Ya, Raihan, silakan dibagikan. Semua sudah mendapatkan handout ya, dan silakan buka handoutnya terlebih dahulu. Yang pertama bisa kita lihat itu mengenai pengertian etika menurut para ahli. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih etika itu? Ada yang tahu? Ya, etika itu ya merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Ya, jadi etika itu penting dimiliki bagi seseorang, mau itu orang yang biasa atau orang yang berprofesi atau bekerja, itu semuanya penting memiliki etika karena itu termasuk dalam norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang di dalam mengatur perilaku kita sendiri, seperti itu. Dan lanjut Ibu akan membahas mengenai pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama mengenai pengertian etika menurut para ahli. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ditanyakan mengenai etika? Tidak ada, baik. Ibu lanjut pada fungsi kode etik ya. Pada dasarnya, kode etik itu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu seperti apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michael, yaitu yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Nah, di sini bisa kalian lihat, menurut Biggs dan Blosser pada tahun 1986 sampai 10 mengemukakan 3 fungsi kode etik. Nah, yang pertama itu melindungi suatu profesi. Baik, Ibu lanjut mengenai tujuan kode etik. Nah, pada dasarnya tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik itu sendiri terkait dengan profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara umum tujuan mengadakan kode etik. Yang pertama adalah tujuan mengadakan kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang dimaksud menjunjung tinggi martabat profesi itu bagaimana sih? Nah, dalam hal ini yang dijaga itu adalah image atau
penampilan atau tampilan kita dari pihak luar atau masyarakat, agar jangan sampai orang luar itu memakai kode etik profesi. Ada yang ditanyakan? Baik, Ibu lanjut mengenai kode etik profesi humas. Nah, secara bahasa, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Nah, pengertian kode etik menurut para ahli adalah, yang pertama itu ada menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apa saja sih kode etik humas itu? Ada yang tahu? Atau silakan dibaca. Saya, Bu. Ya, baik. Iya, jadi kode etik humas itu meliputi kode of conduct atau etika perilaku sehari-hari, kemudian kode of profession, etika dalam melaksanakan tugas profesi humas, kemudian ada kode of publication, etika dalam kegiatan, kemudian ada kode of enterprise, menyangkut aspek peraturan pemerintah. Ya, baik. Dengan siapa? Hirma, Bu. Hirma, ya, oke. Ya, betul. Kode etik humas itu meliputi 4. Nah, yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sama Hirma tadi, yaitu ada kode of conduct. Apa itu kode of conduct? Nah, itu merupakan etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Kemudian selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kode etik Perhumas Indonesia, yang mana itu terdapat 4 pasal di sini. Nah, yang pertama itu mengenai komitmen pribadi. Nah, pada komitmen pribadi ini, anggota Perhumas atau profesi humas itu harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Kemudian, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan, harus berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Nah, jadi kita itu harus menjaga sikap, ya, menjaga sikap terhadap dengan klien atau atasan. Intinya harus menjaga sikap dengan sesama rekan kerja kita. Nah, itu juga tertuang dalam kode etik Humas Perhumas Indonesia. Nah, terus selanjutnya adalah anggota Perhumas Indonesia itu harus tidak mewakili 2 atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Nah, kemudian menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan pada topik kita yang terakhir, yaitu mengenai organisasi profesi humas. Nah, apa sih pengertian organisasi profesi humas? Organisasi profesi itu merupakan suatu wadah para profesional di dalam mengembangkan dan mengadakan suatu studi profesi. Nah, organisasi profesi itu yang sudah mantap biasanya. Baik, selanjutnya Ibu akan menunjukkan salah satu contoh video kepada kalian yang terkait dengan petugas humas yang sedang menyampaikan informasi kepada publik dengan konten yang berupa fakta dan bermaksud mempengaruhi publik untuk mengikuti apa yang sedang disampaikan. Nah, selama video ini ditayangkan, Ibu meminta kalian untuk mengamati dan menyangkut pautkan mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai etika dan kode etik profesi humas. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian terkait dengan contoh video yang sudah Ibu berikan sebelumnya, yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dengan metode role playing learning, atau kita itu berperan langsung dalam pembelajaran. Jadi, kalian akan dituntut untuk membuat suatu proyek. Nah, proyek ini itu adalah membuat video yang terkait dengan petugas humas yang sedang menyampaikan informasinya kepada khalayak publik gitu. Nah, itu nanti akan disangkut pautkan terhadap dengan
materi. Kemudian, kalian itu setelah mempelajari materi kita tentang etika dan kode etik, kalian terapkan dalam video kalian, dalam pembuatan videonya. Nah, ketentuannya itu yang pertama, informasi yang disampaikan itu harus berupa fakta. Itu yang paling penting. Kemudian, informasi yang disampaikan itu tidak boleh menyinggung publik. Terus, informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pembuatan video itu durasinya 3 menit. Kemudian, untuk memperindah tampilan video, kalian bisa mengedit video sekreatif kalian, sedemikian rupa, terserah kalian. Nah, agar publik juga terkesan dengan apa yang kalian sampaikan, dengan apa yang kalian buat, ya. Kemudian, setelah nanti video sudah siap untuk dipublish, nah, kalian diminta untuk mengupload tugas tersebut di akun YouTube kalian. Nah, setelah itu nanti ibu akan menyuruh ketua kelas ya untuk mencatat link-link dari akun YouTube kalian, dari uploadan video yang sudah kalian upload. Nah, nanti siswa menyerahkan link itu kepada ketua kelas ya. Nah, kemudian nanti ketua kelas mengumpulkan dan dikirimkan kepada ibu. Seperti itu. Nanti direkap semuanya dari satu kelas dan nanti dikirimkan ke ibu. Dari penugasan pembuatan video ada yang mau ditanyakan? Ya. Alhamdulillah, Ibu harap kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai materi maupun mengenai penugasan. Nah, jangan lupa juga kalian diminta untuk meresum mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, itu untuk tugas kalian di rumah saja untuk meresum. Kemudian sebelum Ibu selesaikan, Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas tadi mengenai etika. Nah, jadi etika itu sangat penting dimiliki oleh seseorang. Jadi etika itu tidak hanya diperlukan pada orang yang sudah memiliki profesi atau sudah memiliki pekerjaan. Bagi kita itu etika sangat penting ya. Jadi untuk siswa juga penting, kemudian untuk orang biasa juga penting, untuk masyarakat juga penting, pekerja juga penting. Nah, karena etika itu merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan gitu bagi seseorang dalam atau kelompok dalam mengatur perilaku ya. Seperti itu. Baik, Ibu harap mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan penugasannya sudah Ibu sampaikan, Ibu harap kalian sudah paham dan jangan lupa kerjakan tugas kalian. Nah, kemudian sebelum Ibu mengakhiri, Ibu tanya kembali, ada yang masih belum paham atau perlu ditanyakan? Baik, tidak ada. Tidak ada, Ibu Bu. cukupkan untuk pertemuan untuk hari ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan semangat sehingga kita dapat bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.